juta. Habis itu di tahun 2021 saya top up nih. Saya nggak tahu kenapa, kayaknya itu hilaf atau apa, itu saya masukin sampai di angka 450 juta. 450 juta. 450 juta itu saya masukin. Itu dana orang tua, dana adik, apa segala macam, gak ada ini. Pokoknya semua. Halo Sobat Trader, balik lagi di channel AgriFX Dollar. Nah, kali ini di channel AgriFX Dollar pertama kalinya buat konten podcast ya. Nah, jadi kita kedepannya akan bahas yang berkaitan dengan trading ya. Nah, sharing-sharing lah. Nah, di sini aku juga ditemani sama partner aku, Bro Fatar. Nah, dia ini juga analis trader sekaligus founder tim PD Sukses ya. Nah, dia juga dulunya punya pengalaman pahit di robot trading yang Bro Fatar. Ya betul. Dia punya pengalaman pahit di robot trading. Nah, boleh kita coba perkenalan dulu dengan Bro Fatar ya, biar sobat trader semua tahu. Nah, siapa sih Bro Fatar nih dan pengalamannya di robot trading, biar jadi pelajaran juga nih buat sobat trader supaya bisa memilih investasi khususnya di trading ya, biar nggak ketipu lagi di trading. Oke, silakan coba boleh diceritakan pengalaman Bro Fatar. Ya, halo sobat trader sekalian. Ya, perkenalkan saya Fatar. Saya itu salah satu founder dari satu komunitas trading yaitu PD Sukses, khususnya untuk di Pekanbaru. Ya, ini mau cerita apa dulu kita nih? Tanya-tanya apa nih? Gimana mulai di dunia trading ini dan kok bisa gitu masuk ke robot trading terus tertipu ya atau apa itu? Ya, sampai scam. Sekarang ini statusnya sampai scam. Jadi kalau saya boleh cerita nih sama sobat trader sekalian, itu awalnya itu saya terjun di dunia trading itu di tahun 2016. Di tahun 2014 saya sudah memulai karir di satu perusahaan pialang lokal di Indonesia. Itu kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun itu perusahaan pialang lokal yang legal. Cuman karena banyak masalah dan juga susah saat itu untuk mencari margin, karena kan harusnya kan marketing kemarin itu. Akhirnya saya pindah haluan. Berarti posisi waktu itu marketing di perusahaan broker lokal ini gitu. Jadi belum jadi analis trader atau belum. Jadi pada saat itu job desk saya itu contacting, telepon nasabah, selanjutnya ajak nasabah untuk join investasi. Jadi awal-awal itu saya belum paham nih dunia trading itu seperti apa. Cuman saya itu kemarin tuh didoktrin itu hanya contacting sekaligus rekrut klien, cari klien untuk join investasi di perusahaan ini. Awalnya saya berpikir pialang itu perusahaan investasi. Nah, karena saya nggak paham dan juga saya kurang mumpuni, bukan bidang saya kemarin itu, saya pindah haluan. Jadi saya berkarir di farmasi dari tahun 2016 sampai 2022 sampai sekarang ini saya itu di farmasi, di salah satu perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu muncul tuh awal pandemi di tahun 2019, khususnya itu tepatnya itu di tahun 2020. Awal-awal kita tuh WFH. Jadi ada teman saya itu nginfokan nih sama saya, bro, ini ada nih perusahaan trading di Indonesia. Kita tradingnya itu nggak manual, jadi kita bukan entry sendiri nih teman-teman. Kita itu trading, melakukan transaksi itu didampingin nih. Kita itu transaksi dengan menggunakan robot. Awalnya saya bingung, ini robot yang dimaksud robot apaan ini? Saya pikir seperti yang di film-film, robot yang seperti film. Ternyata enggak, ini adalah suatu aplikasi ataupun software yang ditanamkan di MetaTrader. Jadi robot trading ini ataupun expert advisor ini yang disebut itu melakukan transaksi sendiri, entah itu siang, entah itu sore ataupun itu malam. Nah, awalnya saya nggak percaya nih, karena dulu kan saya di pialang itu nggak ada tuh namanya robot trading, semuanya itu transaksi dilakukan manual. Nah, karena masuk eranya robot trading, saya coba ikut nih. Per bulan itu profitnya itu kurang lebih 10-15% satu bulan. Saya mulai itu di tahun 2020 awal, 2021 minat nih. Awalnya saya jual tuh 900.
900, sorry, saya itu masuk 9 juta awalnya. Berarti bisa dimulai dari 9 juta. Ya, minimal join kita itu 9 juta. Atau kalau dikonversikan kemarin itu $600. 600 dolar. Saya lihat profit. Di bulan ketiga atau di bulan keempat itu saya top up. Itu profitnya secara konsisten. Konsisten setiap bulan profit Profit. sekitar 10 sampai 15%. Nah, akhirnya di bulan ketiga, di bulan keempat karena bujukan dari leader nih, teman-teman juga, udah gedein aja modalnya. Awalnya saya ragu nih, ini benar nggak ini? Ternyata pas dicek-cek, wah ternyata perusahaan ini sudah ada dari tahun 2016. Itu robot ini kan pasti broker luar dong ya? Iya, kemarin itu menggunakan broker luar. Perusahaan robot trading itu menggandeng 4 broker luar. 4 broker luar yang mungkin saya pribadi yang pernah terjun di dunia pialang ya, dunia trading, nggak kenal sebenarnya sama 4 broker ini gitu loh. Kurang ternama, tetapi nggak tahu kenapa perusahaan itu memilih broker itu. Ya saya mikirnya positif aja, mungkin sayanya nggak tahu gitu. Akhirnya saya join. Nah di bulan keempat, di bulan ketiga atau di bulan keempat itu saya top up. Saya gedein ini modal saya nih. Ada dana nganggur di rekening, daripada nganggur di rekening gitu kan. Jadi saya masukin aja nih, saya top up itu sekitar 90 juta itu awalnya. Saya masukin 90 juta, terus profit. Kalau nggak salah itu 90 juta saya masukin sebulan itu saya dapat 4 sampai 6 juta. Nah, setelah saya gedein, terus leader saya bilang nih, bro ini ada bisnis tambahan ini. Selain lu dapat profit dari akun, dari hasil trading, lu juga bisa dapat keuntungan nih dari mengajak orang untuk bergabung. Jadi kayak sistem MLM gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di bisnis ini ada MLM-nya. Iya. Jadi ketika kita ngajak teman gabung, kita itu ada istilahnya profit sharing. Dan itu rutin kita dapat. Jadi bukan satu kali. Kalau misalnya MLM lain nih, kalau misalnya kayak produk-produk kesehatan tuh kan, kita itu dapat komisinya itu hanya satu kali penjualan. Nah kalau di robot trading enggak, kita dapat terus menerus dari satu orang ini bro. Berapa persen bro Mata? Kalau dulu itu ada level-levelnya ya. Jadi ada profit sharing 50-50, ada yang 60-40, ada yang 70-30, bermacam lah, bervariasi. Nah, kalau saya jelaskan nanti di sini panjang nih kalau saya jelasin. Intinya setiap kali kita ngajak member untuk bergabung, kita itu dapat terus nih profit sharing. Akhirnya, wah, bahkan bonus saya dari profit sharing itu jauh lebih besar daripada profit akun saya yang 90 juta ini. 90 juta itu saya dapat 4 sampai 6 juta sebulan dari akun. Dari profit sharing itu saya bisa dapat 10 bahkan sampai 15 juta sebulan bro. Hanya dari profit sharing. Jadi cari klien, dan kebetulan kemarin itu kan di masa pandemi 2020-2021 itu kan banyak orang yang WFH, nggak ada kegiatan. Ada juga sebagian itu karena pandemi itu kan pengurangan karyawan, bingung nih mau buat usaha apa nih, mau buat kuliner juga bingung, kita nggak boleh jualan apa segala macam. Jadi kayaknya robot trading ini bagus ini dijadikan bisnis semasa pandemi pada masa itu teman-teman. Akhirnya saya gabung. Di tahun 2022 itu udah mulai banyak tuh, udah mulai ada tanda-tanda itu bro. Awalnya maintenance, maintenance-nya 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai 1 minggu. Terus setelah maintenance nih, ada suatu momen itu di stop trading. Saya ingat itu kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat. Stop trading. Maksudnya berarti robot itu udah nggak jalan lagi gitu? Robot itu tidak jalan. Alasan dari perusahaan karena terkait regulasi. Nah, karena kan broker yang digandeng oleh perusahaan ini kan broker luar tuh, yang nggak ada izinnya di Indonesia. Nah, sementara Indonesia kan memiliki regulasi sendiri nih. Nah, karena terkait regulasi, untuk sementara perusahaan ini di stop dulu sementara, urus dulu izin-izinnya sesuai izin yang ada di Indonesia, baru bisa aktif kembali. Dari mulai Februari sampai sekarang bro, sampai detik ini itu nggak ada transaksi. Kami semua sudah mulai kucar-kacir, teman-teman juga udah mulai panik nih, dananya belum balik modal. Ya termasuk saya juga, saya kemarin itu kan masuk 9 juta, terus lanjut 90 juta. Habis itu di tahun 2021 saya top up nih. Saya
nggak tahu kenapa kayaknya itu hilaf atau apa, itu saya masukin sampai di angka 450 juta. 450 juta. 450 juta itu saya masukin. Itu dana orang tua, dana adik apa segala macam, gak ada ini, pokoknya semua lah bro. Itu kacau banget, kacau banget. Jadi karena trust lah ya, karena percaya ya, Iya. saya masukin tuh semua. Belum balik modal, bahkan setengah pun itu belum balik modal, udah langsung stop. Itu apa nggak bisa diangkat kasusnya atau gimana? Atau itu ada kantornya nggak sih? Nah, kalau di awal-awal sih, waktu perkenalan nih, waktu dipresentasikan sama saya, kantornya ada. Kantor ada. Kantornya jelas, bahkan perusahaan ini akan membuat tower. Tower apa tuh mas? Akan bikin tower, jadi perusahaan robot trading ini bikin tower, gedung sendiri. Oke. Gedung sendiri, bahkan project-projectnya juga jelas. Dia akan bikin produk mining lah, dia akan bikin trading arbitrase lah, di luar daripada trading forex ini. Oke. Jadi project-project itu banyak. Jadi saya pribadi yakin gitu. Ownernya juga jelas, leader-leadernya juga jelas, founder-foundernya jelas. Jadi perusahaannya juga ada di Indonesia. Oke. Pemiliknya juga orang Indonesia. Jadi saya yakin gitu. Karena saya yakin, ya itulah mungkin pelajaran juga lah itu buat teman-teman tuh ya. Jangan terlalu gampang percaya sama profit yang menggiurkan. Jadi mulai dari Februari sampai sekarang itu masih proses bro. Oke. Semuanya masih proses, menunggu pencairan dana. Jadi beragam solusi yang diberikan oleh perusahaan A tadi ini untuk mengembalikan dana kami, dana member-member. Tapi sampai sekarang itu belum menunjukkan titik terang. Demo juga kita sudah sampai kita bikin demo bro. Kita sudah bikin demo, kita sudah bikin siaran pers, sampai kita juga, wah ada macam-macam lah. Sudah macam-macam. Jadi segala macam upaya, segala macam usaha itu udah kita lakukan. Cuman sampai sekarang juga hasilnya nihil. Nah tapi yang uniknya lagi nih bro, yang unik lagi nih, ini sedikit cerita nih. Ketika tahun 2022 kan Februari kemarin itu kan ini stop robot trading. Nah saya robot trading ini stopnya 2022 Februari. Tapi di 2021 itu yang uniknya dari saya juga nggak tahu kenapa. Itu waktu saya sering nih, teman-teman juga sering nih buka channel YouTube apa segala macam seputar trading. Jadi entah kenapa saya itu ketemu satu channel tentang trading forex. Saya sangat berterima kasih sekali. Saya boleh sebut namanya di sini bro? Silakan. Nah dulu saya pertama kali itu mengenal salah satu channel lokal yang ada di Indonesia membahas tentang trading forex. Tapi dia tidak membahas secara teknikal, fundamental, dia nggak membahas itu bro. Dia itu lebih membahas tentang prinsip-prinsip trading. Nah, saya sangat berterima kasih. Lebih ke edukasinya lah. Ya, lebih ke edukasi, prinsip trading, secara psikologi, mental kita. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Tito, sekaligus owner dan foundernya Traders Family. Jadi dia itu mengajarkan saya, menginfluence saya juga tentang trading forex. Jadi mulai dari tahun 2021 saya tuh udah mulai terbuka tuh, oh ternyata trading forex itu seperti ini. Di samping saya ikut robot trading, saya coba trading sendiri nih. Nah, awalnya tuh saya coba di broker luar. Ya, mungkin teman-teman juga tahu tuh, awalnya saya coba di FBS. Di FBS saya coba, di Okta saya coba. Awalnya saya trading di situ, nggak banyak-banyak. Awalnya saya coba, kalau nggak salah kemarin itu sekitar $1.000, sekitar 10 juta saya coba trading itu. Menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Traders Family. Nah, cuman kan Traders Family kan nggak melulu mengajarkan tentang teknikal, tentang fundamental, nggak mengajarkan gitu. Terus saya cari nih referensi yang lain. Nah, terus ketemu juga saya sama channel lokal itu, channelnya YouTube Rizky Aditama. Nah, Rizky Aditama itu lebih ke membahas analisa teknikal. Dari situ saya belajar, saya memperbaiki. Oh, ternyata trading itu seperti ini. Kita harus pasang take profit, TP, harus pasang SL. Banyaklah prinsip-prinsip yang pada dasarnya dulunya awal-awal saya terjun di trading, saya nggak paham yang kayak gitu-gitu. Tapi udah kesini berkat berkembangnya media sosial, kita bisa lihat juga searching di YouTube, di Facebook, di Instagram, bahkan di akun TikTok, informasi tentang trading ini banyak ternyata. Jadi ya kiblat saya tuh, yang pertama itu Traders Family. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tito Yunanda, dan juga salah satu channel YouTube favorit saya itu Rizky Aditama. Rizky Aditama. Yang menariknya lagi nih bro, yang terakhir nih,
Saya skip dulu bro. Ah, Oke sobat trader, jadi dari pengalaman Bro Fatar nih ya, meskipun kita udah punya pengalaman pahit ini ya, kan banyak juga nih sobat trader yang gagal ya. Itu bukan berarti kita harus berhenti, justru kita ambil pelajarannya dan supaya bisa lebih apa ya, lebih meningkatkan ilmu kita atau wawasan kita ya, agar lebih berhati-hati lagi. Dan di trading ini ya kita lebih banyak belajar lagi, contohnya kayak Bro Fatar ya, ya betul. dia mencari trading itu sebenarnya gimana sih gitu. Nah jadi ilmu itu penting dan harus hati-hatilah ke depannya, karena banyak juga bro member-member dari Agri FX Dollar tuh yang ketipu nih, kasusnya sama juga kayak Bro Fatar. Oh, Hmm. ya. Oke, boleh dilanjut Bro Fatar? Ya, tadi lanjut yang tadi nih. Jadi Traders Family itu channel lokal, tapi nggak ada di Pekanbaru, di Riau khususnya nih teman-teman. Itu adanya di Jakarta, di Jawa sana, di Surabaya atau di Jogja kalau nggak salah itu. Terus Rizky Aditama juga, Oke. itu channelnya tuh di luar Sumatera, di Pulau Jawa. Saya cari nih channel-channel lokal nih, nah ketemulah sama bro. Jadi saya disitulah pertama kali saya lihat nih channel Agri FX. Dari situlah awalnya. Terus saya lihat, wah ini mantep nih, channel edukasi putra daerah nih, bahasanya putra daerah nih bro ya kan, putra daerah karena sama-sama di Pekanbaru. Jadi ada nomor kontaknya, ini gampang nih, kita bisa sharing-sharing tentang analisa teknikal, fundamental, bahkan kita juga sering trabar ya, Iya. sering trabar. Jadi kita itu sering trading bareng. Ya puji Tuhan sampai sekarang ini secara kumulatif masih profit lah, masih profit kita, meskipun terkadang ya namanya trading ada profit ada lossnya juga gitu ya kan. Tapi dengan menggunakan prinsip-prinsip trading, dengan menggunakan trading plan yang sudah kita susun, ya, so far so good lah. Oke. Untuk trading ini so far so good. Intinya ya itu tadi lah. Penting kita mau belajar lah ya bro. Ya, Mau jadi belajar terus asah terus ilmu-ilmu trading, karena ilmu trading itu nggak ada habisnya bro. nah betul. Nah yang menariknya lagi nih bro, satu nih yang menarik. Dulu kan saya kan pernah nih di perusahaan pialang. Di perusahaan pialang, waktu pertama kali nih saya terjun di perusahaan pialang lokal, broker lokal. Itu dulu mereka itu trading tidak menggunakan platform MetaTrader. Broker lokal, tapi trading tidak menggunakan platform MetaTrader. Mereka itu trading melalui website. Nah, setelah kesini di tahun 2021 itu, Boleh disebut nama perusahaannya bro? Oke. Nanti Ya, nggak apa-apa, kita sebut. nanti kita sensor aja bro. mungkin beberapa teman-teman nih sobat trader pasti tahu lah. Pasti yang saya tahu. maksud apa. Broker lokal, tapi tradingnya itu tidak menggunakan platform MetaTrader. Oke. Mereka Iya. itu trading di website, ada websitenya gitu. Sama seperti kalau misalnya kayak binary, all in trade. Oke. Nah, all in trade itu kan trading di websitenya kan, live langsung kan. Setelah saya belajar, oh ternyata trading itu menggunakan platform. Ya. Platformnya itu MetaTrader. Ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5. Nah, sepanjang saya belajar serius nih tentang trading forex, oh ternyata yang benar tuh seperti ini. Saya nggak tahu kenapa ada pialang itu trading itu tidak menggunakan MetaTrader, tapi menggunakan website. Saya nggak tahu tujuannya apa. Itu satu tuh mengenai platform. Terus yang kedua saya belajar juga terkait spread. Nah, spread yang bagus tuh ternyata spreadnya seperti ini. Ada yang spreadnya kecil, ada yang spreadnya sedang, ada spreadnya yang besar, ada spreadnya itu yang fix, ada juga spreadnya itu yang melebar. Ya. Gitu kan. Terus kan kita bisa bandingin tuh, oh iya ini spreadnya kecil ya, oh iya ini spreadnya gede amat ini. Kalau mau take profit, mau scalping nih, copi-copi agak susah nih kalau spreadnya lebar gitu ya kan bro. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait komisi. Nah ya kalau di broker luar itu kan pada dasarnya kan nggak ada komisi. Mereka kan dibayar dari selisih spread. Ya, mungkin buat teman-teman juga nih ya, mungkin salah satu saya share pengalaman saya nih ya. Broker luar itu memang tidak mengenakan cas komisi ke trader. Iya. Ya wajar karena mereka itu broker luar, masuk ke Indonesia itu tidak ada pajak gitu ya. Iya, bro. betul. Dan broker lokal mayoritas itu pasti ada cas komisinya. Ya wajar karena broker lokal banyak yang dibayar belum bayar pajak apa segala macam, ke bukti apa segala macam, banyak lah gitu ya kan. Dan juga untuk perusahaannya.
Cuman teman-teman ini harus pintar-pintar nih memilih broker lokal yang komisinya kecil. Iya. Komisinya kecil, terus dari sisi spreadnya juga, spreadnya kalau bisa yang nggak gede-gede amat, boleh yang floating spread, tapi nggak gede-gede amat. Tapi kayak saya pribadi nyamannya fixed spread sih bro. Kalau misalkan untuk masalah spread nih, kita bicara spread itu lebih baik ya memang yang fix, karena kan ketika misalkan ada kayak news, nah supaya spread itu nggak melebar lah. Ya betul. Jadi cuman yang paling penting nih buat teman-teman juga ya, ngambil pelajaran dari saya. Saya berbagi pengalaman nih buat sobat trader semua. Pada dasarnya trading itu simple teman-teman. Ini menurut saya nih bro ya. Pada dasarnya trading itu simple. Cuman yang menjadi masalah itu, yang menjadi problem, kitanya itu sering tidak konsisten. Selalu mengganti-ganti metode. Ya, saya juga pengalaman sering bro, atau saya trading sendiri tuh ya, di luar daripada robot trading. Saya coba metode A, profit, akhirnya loss. Saya ganti nih, oh kayaknya nih metode ini salah nih. Saya coba metode B, trading, profit, loss. Ganti lagi metode A ganti ke metode B, metode B ganti ke metode C, dari metode C ganti ke metode D. Ujung-ujungnya dana saya habis juga. Saya margin call bro, sampai margin call. Jadi gonta ganti metode, ujung-ujungnya balik lagi ke metode awal. Nah, itulah salah satu ilmu yang saya dapat dari Pak Tito ya, selaku ownernya Traders Family. Ternyata metode apapun yang kita gunakan sebenarnya sama aja, karena semuanya itu memiliki probabilitas bro. Betul. Tidak ada satu metode yang pasti profit 100%. Ya, betul. Gak ada juga metode yang 100% pasti loss. Gak ada, semuanya memiliki probabilitas. Tergantung pribadinya kita sendiri nih. Ya namanya trading pakai metode A, ya pasti profit, pasti juga loss. Pakai metode B, ya pasti profit, pasti juga loss. Jadi nggak ada metode yang jelek. Menurut saya pribadi ya, itu nggak ada metode yang jelek. Yang penting kitanya pribadi nih konsisten menggunakan metode yang sama. Ya. Terus mungkin yang kedua yang mau saya tambahkan, mungkin dari pengalaman saya, trading itu tidak boleh nafsu. Betul. Nah, trading itu nggak boleh nafsu. Jadi kalau kita sudah buat nih analisa, kita buy di harga sekian nih, buy itu nggak usah digeser-geser. Ya kalau kena order limit kita, limit order atau stop order kita, ya udah. Kalau nggak kena ya udah gitu. Terus prinsipnya juga di trading ini ya pastikanlah selalu menggunakan TPSL lah. Untuk membatasi kerugian. Ya, untuk membatasi kerugian juga membatasi risiko. Itu sih sebenarnya. Jadi ada hikmah sebenarnya kenapa saya itu, kalau sekarang ini ya saya pikir ya ada hikmahnya. Ternyata di tahun 2014 saya pernah nih mengenal dunia trading, tapi nggak lama. Terus di 2020 itu saya kenal lagi nih robot trading. Balik lagi nih saya ke dunia trading, tapi menggunakan trading robot trading. Habis itu saya belajar lagi, ketemu nih sama channel YouTube. Wah ternyata trading seperti ini. Ternyata trading itu bisa dijadikan main income di luar daripada penghasilan saya yang saat ini. Saya kan masih kerja juga di perusahaan yang lain gitu kan. Ternyata dari trading itu bisa dijadikan main income kalau kita seriusin. Nah jadi ada juga sih sebenarnya hikmahnya di balik saya ya sering rugi, sering margin call, saya harus top up, tapi ya kembali lagi udah kesini sadar juga ternyata trading seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau udah sering loss, udah sering margin call, coba direview lagi lah kesalahannya di mana. Jangan nanti trading lagi mengulangi kesalahan yang sama. Oke ya sobat trader, mungkin sampai di sini konten podcast kita. Nah buat kalian yang mau konsultasi ya seputar trading atau ada problem nih di trading, kalian bisa langsung hubungi kontak aku ataupun Bro Fatar juga bisa ya. Untuk kontaknya itu ada di deskripsi. Terus untuk milih broker juga ada ya, kalian bisa langsung hubungi kami. Nah buat kalian yang mau bergabung ya di grup Free Signal nih, kalian bisa langsung join aja ya, untuknya ada di bagian deskripsi juga. Setiap hari aku juga sama Bro Fatar itu share signal ya buat teman-teman yang ada di grup. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. See you next time.